Nah, jadi dari data ini kita itu harus menjual 19 porsi per hari supaya kita bisa BEP, alias kita bisa menutupi semua pengeluaran kita dalam 1 bulan. Dan ini tidak untung dan juga tidak rugi, teman-teman. 0. BEP itu 0, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk teman-teman pelaku usaha maupun teman-teman yang memang mau belajar mengenai accounting dan juga bisnis. Tentu kali ini kita akan membuat video, membuat template yang sangat penting bagi seorang pengusaha bisnis kuliner maupun bisnis yang lain sebenarnya, bisa diterapkan kepada bisnis yang lain. Yaitu kita malam ini akan membuat format perhitungan studi kelayakan bisnis, ataupun kita sering menyebutnya sebagai bisnis prospektus, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kaitannya dengan return on investment dari kita, berapa pengembalian jangka waktu pengembalian modal kita yang sudah kita tanamkan ke perusahaan, kayak gitu. Jadi video kali ini wajib teman-teman simak sampai selesai, dan juga wajib teman-teman buat template-nya untuk menghitung seberapa layak bisnis yang akan teman-teman jalankan, pun bisnis yang sudah teman-teman jalankan tentunya. Oke, kita akan langsung masuk kepada file Excel-nya. Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk membuat studi kelayakan bisnis ini. Teman-teman, kita akan siapkan terlebih dahulu. Di sini saya namakan sheet-nya yaitu HPP ya teman-teman. Jadi di sini saya akan meneruskan studi kelayakan bisnis dari warung nasi goreng yang kemarin sudah kita hitung HPP-nya, teman-teman. Kalau teman-teman menyimak video saya di beberapa video yang lalu, itu ada saya membuat perhitungan HPP nasi goreng. Nah, itu yang akan coba saya analisis berapa lama waktu pengembalian modal yang sudah saya tanamkan, dan juga nanti terkait dengan berapa estimasi waktu BEP-nya juga, seperti itu. Jadi kita akan fokus di sini membahas mengenai bisnis prospektus, teman-teman. Oke, HPP di sini kita tinggal copy saja dari data HPP yang sudah kita buat. Sebentar, saya copy langsung aja ya teman-teman. Oke, biar lebih cepat. Oke, sebentar, saya siapkan terlebih dahulu. Oh, sorry teman-teman, ini nampaknya layarnya tidak terlihat, namun di sini pada intinya tinggal melakukan copy paste aja ya dari template yang ini, teman-teman. Tentu teman-teman yang sudah menyimak video saya sebelum-sebelumnya tidak asing dengan format ini. Ini adalah format perhitungan HPP, rincian HPP dari nasi goreng Jawa yang sudah kita susun bersama berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Nah, di sini kemarin sudah terlihat HPP-nya 12.184 dan juga harga jualnya 18.000, sehingga ada margin sekitar Rp5.816. Nah, di sini adalah data awal sebagai acuan kita menghitung SKB ataupun studi kelayakan bisnis, ataupun kita menyebutnya sebagai bisnis prospektus, seperti itu. Oke, langsung saja. HPP sudah kita masukkan datanya, kemudian lanjut ke sheet kedua, yaitu kita rename terlebih dahulu untuk file SKB-nya ya teman-teman. File SKB. Oke, kita perkiraan cuma butuh 2 sheet saja, jadi sheet yang ketiga kita hapus. Oke, nah dalam membuat format SKB ini tentu teman-teman harus menyiapkan beberapa hal. Di antaranya nanti ada kita menyebutnya sebagai modal ataupun CAPEX ya, capital expenditure, dan juga kita harus menyiapkan data operational expense ataupun OPEX kita menyebutnya. Jadi ada CAPEX dan juga ada OPEX. Nah, ini yang harus kita siapkan datanya juga, teman-teman. Oke, kita susun terlebih dahulu formatnya. Silakan teman-teman bisa ikuti dan juga bisa terapkan di template ataupun Excel dari teman-teman. Oke, kita kasih judul terlebih dahulu ya, studi kelayakan bisnis. Oke, kita sebut saja warung nasi goreng.
Oke, nah di sini yang kita butuhkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada CAPEX ataupun capital expenditure. Ini terkait dengan modal yang kita butuhkan dalam membuka usaha warung nasi goreng. Nah, apa aja yang kita butuhkan? Oke. Gerobak, jelas ya ini teman-teman. Gerobak, kita kasih rincian sekalian aja, gerobak kayu. Nah, di sini kita juga harus input berapa estimasi berapa estimasi dari harga gerobak kayu ini, teman-teman. Oke, estimasi harga gerobak, estimasi harga gerobak kayu kurang lebih 3.600.000 lah, kita anggap saja ya teman-teman. Untuk gerobak kayu ini. Kemudian terkait alat masak, estimasi 1 set 750 ya. Kemudian ada lagi modal yang kita butuhkan, tentu meja plus kursi. Nah, ini kita anggap saja untuk 10 titik teman-teman. Ibaratnya saya buka warung nasi goreng, saya butuh 10 set meja dan kursi untuk melayani pelanggan saya yang makan di tempat. Tentu ini kurang lebih 1 juta saja ya kita anggarkan. Kemudian karena saya sewa, jadi mungkin ada renovasi awal. Kita sebut saja renovasi outlet teman-teman, yaitu kurang lebih ya butuh dana cat dan lain sebagainya, mempersiapkan 5 juta lah. Baca 5 juta untuk renovasi outlet awal ya. Kemudian HP Android. Nah, ini untuk berjualan secara online tentunya. Kurang lebih ya kita nggak usah muluk-muluk HP-nya, yang penting bisa Shopee Food, GoFood, dan lain sebagainya. Kita anggap saja 1,8 juta untuk HP Android-nya. Nah, tentu di sini kita bisa jumlahkan nih berapa CAPEX yang kita keluarkan untuk membuka warung nasi goreng. Kita jumlahkan saja pakai menu sum tentu. Nah, di sini ketahuan totalnya 12.150. Untuk membuka warung nasi goreng kita butuh modal sekitar 12.150. Tentu teman-teman yang mungkin sudah menerapkan bisnis warung nasi goreng bisa komen juga berapa sebenarnya modal awal yang sudah teman-teman keluarkan kayak gitu. Ya, kemungkinan tidak jauh berbeda lah dengan apa yang sudah saya tulis di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya sebentar kita rapikan aja teman-teman. Selanjutnya, selain capital expenditure, kita butuh operational expenditure teman-teman. Biaya operasional per bulan yang sekiranya teman-teman keluarkan ketika teman-teman mengoperasikan warung nasi goreng. Oke, kita sebut di sini OPEX teman-teman. Yang pertama ada mungkin saya butuh biaya sewa. Saya keluarin biaya sewa nih teman-teman. Anggap saja per bulannya 1,5 juta ya. Biaya sewa. Kemudian selain biaya sewa kita butuh juga, tentu karena kita pakai karyawan, kita butuh biaya tenaga kerja. Kita akan mengeluarkan biaya tenaga kerja ya kurang lebih satu orang 1,5 aja lah teman-teman. 1.500.000 biaya tenaga kerja. Kemudian ada biaya listrik. Anggap saja 200.000 karena kita nggak butuh listrik banyak. Dan biaya air. Biaya air. Biaya air pakai PDAM anggap saja 100.000 ya teman-teman. Kemudian biaya internet ataupun paket data. Biaya paket data kurang lebih 100.000 juga teman-teman. Nah, inilah kurang lebih biaya operasional bulanan yang akan kita keluarkan ketika kita membuka warung nasi goreng. Tentu ada kurang dan ada lebihnya. Tapi yang jelas estimasi biayanya kurang lebih segini teman-teman. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, 3,4 juta per bulan. Biaya yang kita keluarkan per bulan 3,4 juta. Nah,
Gimana? Dengan data ini kita akan menyusun estimasi baik BEP ataupun break even point ataupun titik impas kita, dan juga kita akan menghitung ROI ataupun return on investment, teman-teman. Oke, dari data ini sebentar saya rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Saya rapikan terlebih dahulu. Sorry. Kita kasih, oke, kita kasih kotaan terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan juga dalam kaitannya menghitung studi kelayakan bisnis ini, yaitu nanti teman-teman harus siapkan estimasi penjualan teman-teman, penjualan dalam 1 hari maupun dalam 1 bulan. Itu kira-kira dalam jualan nasi goreng itu bisa habis berapa porsi dalam sehari ataupun sebulan, gitu ya teman-teman. Oke, di sini setelah kita masukkan capek dan juga OPEX, kita masukkan untuk estimasi pendapatan kita ataupun revenue. Estimasi revenue kita ya, teman-teman. Oke, kita persiapkan di sini revenue, yaitu kaitannya dengan harga jual. Nah, ini dengan asumsi kita menjual menu nasi goreng ya nanti, teman-teman. Dan HPP dan juga ada marginnya, margin penjualan. Oke, kita langsung tulis saja nasi goreng kan, produk kita nasi goreng. Nah, ini bagi teman-teman yang memiliki lebih dari 1 produk dan itu ada beberapa produk unggulan dari teman-teman, itu nanti bisa teman-teman tulis juga produknya di sini dan kita bikin rata-rata, teman-teman. Misal di sini nasi goreng, kemudian ada lagi menu B, kemudian ada C. Nah, itu teman-teman harus masukkan juga di sini, sehingga di sini nanti kita akan tulis untuk rata-rata penjualan. Nah, kita isi dulu di nasi gorengnya ya, teman-teman, biar kita punya gambaran. Harga jual tadi dari sheet HPP kita bisa tahu nih data-data yang kita perlukan di sini. Oke, harga jual berapa tadi, teman-teman? Oke, 18.000 ya. 1 porsinya. HPP-nya kita ambil juga dari data ini. HPP untuk 1 porsi 12.184. Kemudian marginnya kita tinggal kurangkan saja, teman-teman. Ada 5.816. Nah, begitu juga dengan produk ataupun menu B dan juga C, teman-teman. Apabila teman-teman mau mencantumkan, silakan bisa dituliskan di sini aja. Mungkin di sini ada soto, ada bakso dan lain sebagainya. Nah, ini 3 produk unggulan ini teman-teman bisa tulis untuk estimasi harga jual, HPP dan juga marginnya. Namun di sini karena produk kita hanya 1 nasi goreng saja, sehingga di sini akan saya kosongkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, akan kita kosongkan dulu. Jadi kita fokus di nasi goreng. Oke, sorry. Ini nggak usah kita hapus. Baik, kita kasih rumus di sini sebentar, biar lebih enak bacanya. Oke, sebentar, teman-teman. Nah, kurang lebih begini ya, teman-teman. Oke, rata-rata. Kita pakai rumus saja ya, teman-teman. Average sama dengan average dari nasi goreng dan juga lain sebagainya. Kita rata-rata. Sorry, ini kita kosongin. 18.000 karena cuma 1 ya, teman-teman. Jadi rata-ratanya akan sama dengan nasi gorengnya. Oke, kita tinggal tarik saja yang di sini. Nah, ketemulah data rata-rata.
Cuma bagi teman-teman yang memang nantinya akan mengisi menu B dan juga C, itu bisa ditulis saja. Misal di sini ada soto harga 12.000, kemudian HPP-nya 5.000 misal. Sehingga nanti di sini akan otomatis terisi rata-ratanya. Oke, dari data ini kita tarik sebuah rumus. Kita tarik sebuah rumus untuk menghitung BEP terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan menghitung BEP terlebih dahulu. BEP. Bagaimana cara kita menghitung BEP? Nah, di sini ya teman-teman. BEP itu sebagai informasi, BEP itu adalah titik impas ya teman-teman. Jadi nggak untung dan juga nggak rugi. Nah, itu caranya yaitu teman-teman masukkan terlebih dahulu angka operational expenditure teman-teman per bulan ataupun biaya yang teman-teman keluarkan dalam satu bulan itu, yaitu 3,4 di sini. Kemudian kita taruhlah kita bagi ya teman-teman. Kita bagi dengan jumlah margin dari satu porsi nasi goreng. Kita ambil Rp5.815. Nah, di sini dari data ini kita akan bisa melihat berapa sebenarnya nasi goreng yang harus kita jual supaya kita memperoleh BEP. Nah, caranya yaitu kita tinggal bagi saja teman-teman. Kita tinggal bagi saja di sini 3,4 juta total pengeluarannya dibagi dengan total margin dalam satu porsi. Nah, di sini ketemulah angka yaitu 585 porsi per bulan. Nah, di sini sudah ketahuan ya, dari data ini pun sudah ketahuan berapa jumlah porsi yang harus kita jual supaya BEP, yaitu 585 porsi per bulan. Oke, dari sini kita buat juga per hari teman-teman, biar kita bisa lebih enak dalam mengkalkulasinya. Kita bagi saja 585 dibagi dengan, kita asumsikan 30 hari ya. Sehingga di sini ada 19 porsi per hari. Nah, jadi dari data ini kita itu harus menjual 19 porsi per hari supaya kita bisa BEP, alias kita bisa menutupi semua pengeluaran kita dalam satu bulan. Dan ini tidak untung dan juga tidak rugi teman-teman. Nol. BEP itu nol teman-teman. Nah, dari data ini juga kita nanti akan teruskan untuk menghitung ROI-nya teman-teman. Berapa lama waktu pengembalian modal yang akan kita butuhkan ketika kita membuka bisnis warung nasi goreng. Oke, di sini kita kasih lihat sekalian ya omset, estimasi omset yang harus kita capai untuk memperoleh BEP teman-teman. Rumusnya sederhana banget, kita tinggal mengkalikan harga jual kita 18.000 per porsi, kita kali dengan jumlah porsi terjual dalam sebulan. Nah, jadi kurang lebih omset yang harus kita hasilkan yaitu Rp10.522.709 per bulan untuk bisa BEP. Sekali lagi ini baru BEP ya teman-teman, belum untung. Jadi ini adalah gambaran awal ketika mencapai BEP. Oke teman-teman, mungkin di part pertama ini dulu videonya. Kita akan bahas lebih lanjut di part kedua untuk menghitung ROI ataupun return on investment, ataupun berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kita bisa